Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita bertemu minggu ini melalui ibadah online GBI Kemang. Kami percaya bahwa kasih Tuhan gak terbatas jarak dan waktu. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan memulai dengan doa syafaat terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk campur tangan-Mu Tuhan. Kami memasuki semester kedua dari tahun 2020, itu semua karena Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, tapi karena Engkau yang melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa Bapak untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk bangsa yang kaya Tuhan. Terima kasih untuk bangsa yang berbeda-beda Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terus Tuhan Engkau yang jaga. Terus Tuhan Engkau yang pegang tangan Indonesia Tuhan Yesus. Pegang bangsa kami Bapa. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Bahkan semua pemerintahan kabinet Jokowi Ma'ruf Tuhan Yesus, biar Tuhan yang campur tangan. Berkati presiden kami Tuhan Yesus Jokowi Tuhan. Bahkan pengurapan-Mu terus Tuhan Yesus setiap hari Bapak untuk Bapak kami Bapak Jokowi Tuhan Yesus. Bahkan turun ke wakil, bahkan setiap menteri DPR Tuhan Yesus, bahkan turun sampai ke RT RW Tuhan Yesus. Bahkan berkat yang melimpah untuk setiap kabinet yang dipilih Jokowi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kaya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapak untuk gembala kami Tuhan Yesus. Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan segala usahanya, segala pelayanannya Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu lebih lagi Bapak atas gembala kami Pak Niko Tuhan Yesus. Bahkan turun Tuhan sampai ke Pak Tim, bahkan sampai istri Tuhan Yesus. Engkau berkati segala apapun Tuhan yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil Bapak. Bahkan tidak lupa Tuhan untuk gembala kami di GBI Kemang Pak Sigit Prihadi Tuhan. Beserta Bu Maria sebagai penopang, sebagai ibu rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan segala usahanya. Bahkan pengurapan terus mengalir untuk Pak Sigit dan Bu Maria Tuhan Yesus. Bahkan ketiga anaknya Engkau berkati Tuhan Yesus. Mami semua Tuhan dalam lindungan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang menonton ibadah online ini Tuhan Yesus. Engkau yang tahu setiap pergumulannya Bapa. Engkau yang tahu setiap doanya Tuhan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Mungkin ada yang beban berat Tuhan Yesus. Tuhan yang campur tangan Bapa. Kami serahkan jemaat GBI Kemang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau
pujian kami Tuhan Yesus, meninggikan namamu dengan sorak-sorai Tuhan, dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara di rumah boleh bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita dan semangat. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus, pencipta alam semesta. Mari sama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
kita mau menerima firman Tuhan melalui hamba Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Ku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang sudah kami lalui, Tuhan. Kami boleh melihat tangan-Mu yang perkasa menolong hidup kami, Tuhan. Lewat lagu ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami semua akan menggenapi firman-Mu, Tuhan. Ada tanda mujizat dalam hidup kami, Tuhan. Karena kami tahu kami tidak sendiri ketika kami berjalan. Kami tahu ada Tuhan yang terus menyertai kami. Kami tahu Engkau Allah Immanuel dalam hidup kami, Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh mengerti firman-Mu, kebenaran-Mu, Tuhan. Sampaikan menjadi isi hati-Mu buat kami, Tuhan. Kami percaya pengurapan Allah buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bahkan semua jemaat Tuhan yang hari ini untuk mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, urapi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat ini ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami terima mujizat kesembuhan. Kami terima berkat Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Bertepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya boleh melihat bagaimana hari-hari ini pekerjaan Tuhan dahsyat dan luar biasa saudara. Kalau saya boleh mendengar bagaimana kesaksian dari jemaat Tuhan, mereka diberkati Tuhan, mereka disertai Tuhan. Bahkan ada beberapa di antara jemaat berkata, sekalipun gaji saya cuma setengah Bu, tapi saya bersyukur karena Tuhan Yesus terus memelihara kehidupan mereka. Dan hari ini saya percaya saudara semua terus diberkati dan disertai Tuhan. Dan hari ini saya akan bagikan firman Tuhan, yaitu dalam judul ada mujizat dalam prioritas. Kita kan sama-sama belajar dari kehidupan seorang janda di Sarfat saudara. Bagaimana ketika dia dalam kondisi kehidupan hari-hari itu dikatakan tidak ada embun, tidak ada hujan. Bahkan bukan cuma 2 bulan, 3 bulan, tapi dikatakan bertahun-tahun. Tetapi kita boleh melihat bagaimana kehidupan janda di Sarfat ini saudara ketika berjumpa dengan Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya, yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 mulai. Saya akan bacakan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah di Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi
supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan aku sekarang sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Saudara, di dalam firman Tuhan perikop 1 Raja-Raja 17 ayat 7 mulai, di sana dikatakan ada seorang janda, bahkan ada Elia. Dia adalah seorang imam, dia adalah seorang abdi Allah. Kalau kita belajar bagaimana Tuhan mengirim Elia untuk pergi ke Sarfat, dikatakan ada maksud Tuhan supaya terjadi mujizat di dalam kondisi kekeringan. Saudara, pada waktu itu Elia tidak mengerti kenapa kok harus datang kepada seorang janda. Mending kalau cuma janda kaya gitu saudara, tapi dia janda miskin. Tetapi Elia adalah seorang abdi Allah yang taat. Dia terus melakukan perintah Tuhan. Ketika dia bertemu dengan seorang janda di Sarfat yang sedang mengumpulkan kayu, Elia berseru, berilah aku minum, berilah aku air. Tetapi ketika janda itu sedang mau mengambil air buat Elia, dia berseru lagi, berikan aku roti. Saudara, dalam kondisi kering, dalam kondisi krisis, saudara, Elia datang kepada seorang janda dan dia meminta roti. Pertama dia air, dulu minta roti. Tetapi janda itu berkata, tidak ada roti padaku, yang ada cuma tepung dan dikatakan segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan dikatakan aku sedang mengumpulkan kayu dan aku akan mengolahnya. Dan setelah aku mengolahnya, aku akan makan dan buat aku dan anakku. Setelah itu aku mati. Saudara, kita boleh melihat bagaimana janda ini hidup dalam penderitaan, dalam kondisi yang susah. Tetapi ketika dalam kondisi yang susah, dia curhat dengan Elia. Dikatakan setelah ini aku mati, karena gak ada makanan lagi aku bisa makan. Tetapi firman Tuhan hari itu diberitakan kepada janda tersebut. Dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Elia mengerti bahwa memang hari-hari itu adalah hari yang sukar. Dan dia menghargai janda tersebut. Dikatakan buatlah seperti apa yang kau katakan. Tetapi buatlah roti bundaran kecil buat aku. Saudara, kita boleh melihat dalam kondisi yang susah. Susah sekali saudara untuk kita boleh memberikan kepada orang lain. Tetapi kita boleh belajar. Janda tersebut dikatakan dia memberikan prioritas untuk Tuhan. Dia tahu bahwa Elia adalah hamba Tuhan. Dan pada waktu itu dia mulai melakukannya. Saudara, sebelum Elia menyuruhnya dikatakan jangan takut yang pertama. Bahkan dikatakan firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Elia berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, firman Tuhan diberitakan kepada wanita, seorang janda, ketika dia dalam kondisi ketakutan, ketika dia dalam kondisi yang putus asa, sebentar aku akan mati. Tetapi waktu firman Tuhan diberitakan kepada janda di Sarfat ini, saudara, imannya mulai muncul. Saudara, ada firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengar akan firman Kristus. Saudara, saya percaya ketika Elia berfirman,
kepada janda tersebut, maka imannya muncul. Kalau kita melihat dikatakan ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dikatakan lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ketika dia mendengar firman Tuhan, bangkitlah iman wanita tersebut. Dikatakan dia melakukan apa yang Elia katakan. Setelah dia berbuat, dikatakan maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, kita boleh melihat ketika imannya bangkit, ketika dia melakukan firman Tuhan, saudara, dia merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Apa yang difirmankan Elia dan saat itu juga digenapi dalam kehidupannya. Dikatakan maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Bahkan ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Haleluya. Saudara, saya percaya kondisi hari-hari ini, saudara, mungkin sama seperti yang dialami janda tersebut. Tidak ada yang harus dimakan, semua kering. Saudara, saya percaya Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang tidak pernah berubah. Allah yang kita miliki, Allah yang sama, Yehova Rafa, Allah yang menyediakan dalam kehidupan kita. Kalau janda ini mengalami mujizat, saya percaya saudara dan saya juga akan mengalami mujizat Tuhan. Saya akan kasih di dalam firman Tuhan kita kan ada beberapa pelajaran yang akan kita dapatkan lewat janda Sarepta ini. Di dalam memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan hari-hari ini. Yang pertama adalah wanita tersebut atau janda di Sarepta dikatakan melawan masalah dengan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak intimidasi mulai terus mengintimidasi hidup kita. Sehingga firman yang kita dengar kadang-kadang terhimpit, saudara. Kadang-kadang iman yang besar menjadi kecil karena intimidasi keadaan hari-hari ini. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini dikatakan kita harus lawan masalah kita dengan firman Tuhan. Bagaimana janda ini dikatakan melawan ketakutannya dengan iman. Elia bilang begini, jangan takut. Jangan takut. Saudara, ayo lawan ketakutanmu dengan keberanian yang daripada Tuhan. Bahkan katakan lawan kelaparanmu. Lapar jasmani dengan lapar kebenaran. Saudara, biar hari-hari ini lawan hidup kedaginganmu dengan kerohanian. Bahkan dikatakan lawan keputusasaanmu dengan iman yang kuat. Saya percaya saudara, ketika kita melawan semua itu, saudara akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Apa yang saudara tidak pernah lihat, tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu saudara, ayo lawan semuanya yang mulai berpikir negatif dalam kehidupanmu. Saya tidak mengerti, mungkin Anda seorang ibu rumah tangga, atau mungkin seorang janda, atau mungkin anak-anak muda, atau mungkin anak-anak sekolah, yang gimana sekolah saya saat ini. Ayo lawan pikiran-pikiran negatifmu dengan firman Tuhan. Untuk itu hari-hari ini isi hidupmu dengan firman Tuhan. Isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya engkau tidak dikalahkan dengan dunia ini. Supaya engkau tidak dikalahkan dengan ketakutan, dengan kebimbangan, dengan keraguan-raguan dalam kehidupan ini. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebagaimana janda ini mendapatkan kebenaran ketika dia mendengar firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk terus mendengar firman Tuhan. Yang kedua saudara,
belajar dari janda tersebut, selain dia melawan masalah dengan firman Tuhan, yang kedua adalah dia mulai melakukan tindakan profetik. Hari-hari ini kita perlu ada tindakan profetik, saudara. Kita lihat di ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudara, hari-hari ini kita perlu menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan hari-hari ini, ayo kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ada tindakan profetik, ada tindakan iman. Ada firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa disertai perbuatan adalah mati. Saudara, saudara jangan cuma bilang ya aku percaya, tapi saudara diam aja. Aku percaya firman Tuhan, tapi saudara masih mengeluh. Saudara masih menggerutu. Tidak, saudara. Kita harus bangkit, saudara. Ketika Tuhan katakan bahwa anak-anak Tuhan pasti Tuhan pelihara, mulai kita bekerja, berusaha. Ketika Anda buka usaha, pastikan Anda terus berdoa. Tumpang tangan buat dagangan saudara. Berkati saudara. Bahkan juga hari-hari ini mungkin kalian gak punya modal, gak punya apa, mulai diperkatakan. Saya percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Tapi jangan tidur, jangan malas-malasan, saudara mulai berusaha, berdoa, bekerja. Orait labora, berdoa dan bekerja. Jangan cuma cukup berdoa dan beriman, tapi saudara gak punya tindakan. Tapi mulai berdoa, percaya bahwa apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberkati kita. Yang pasti yang kita lakukan ada hal-hal yang baik. Yang pasti yang kita lakukan adalah hal-hal yang halal. Biar hari-hari ini jangan malu saudara untuk saudara berjualan. Jangan malu saudara untuk promosi di WA, enggak apa-apa. Kita akan berusaha dan bekerja. Dan bagian Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga saudara, kita belajar bagaimana wanita tersebut dikatakan ketika dia dengar firman Tuhan, dia mulai melakukan. Dia mulai mengolah tepungnya yang cuma segenggam dengan minyak yang sedikit. Ketika dia mulai mengolahnya, saya percaya dilakukan dengan iman, dengan kepercayaan saudara. Tanpa dia sadari saudara, ketika dia mengolahnya, dia mulai mengutamakan abdi Allah tersebut. Malah dikatakan berilah aku sebundar kecil. Dan dia mulai melakukan untuk Nabi Elia. Setelah itu dia juga buat dia. Setelah itu dia buat anaknya. Saudara, ketika dia berbuat dengan sepenuh hati, dengan sukacita, tanpa disadari, tepung tidak habis, minyak tidak habis. Haleluya, ini mujizat saudara hari-hari ini saudara, yang akan kita terima dalam kehidupan kita saudara. Mungkin saudara berpikir sepertinya gaji saya gak cukup sebulan, tapi kok bisa ya? Terus ada. Ketika saudara mungkin mau bayar listrik, ketika saudara mungkin mau bayar uang sekolah, uang kuliah, tiba-tiba Tuhan sediakan. Saudara, saya mau bilang ini mujizat. Kuncinya, ayo hari-hari ini kita perlu ada tindakan profetik. Percaya kepada Tuhan saudara. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tapi mulai mengandalkan Tuhan. Pagi-pagi datang kepada Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bukan berarti kita menjadikan Tuhan sebagai dukun. Oh iya, harus ini, harus itu. Enggak saudara. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, Allah menilik hati kita semua. Dia mencari orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya ketika saudara melakukan tindakan profetik, saya percaya ada mujizat demi mujizat yang kau saudara terima dalam kehidupan saudara. Yang ketiga saudara, yang ketiga dikatakan bagaimana wanita ini dikatakan membayar harga. Membayar harganya apa saudara? Ketika dia bertemu dengan seorang abdi Allah, Elia, dikatakan ambilkan dulu air saudara, ambilkan dulu air. Dan dia mulai menyiapkan air. Bahkan setelah belum selesai dia menyiapkan air, ambilkan juga roti, sepotong roti saudara. Saudara mungkin dalam kondisi yang
mungkin saudara kenyang gitu ya, saudara mungkin dalam kondisi happy. Ketika ada orang menyuruh-nyuruh saudara, enak aja saudara. Tetapi bagaimana dalam kondisi wanita ini, dalam kondisi kelaparan, sedang mencari kayu, tiba-tiba ada orang suruh dia. Tetapi dia tidak menggerutu. Dia justru curhat, dia cuma bilang, gak ada roti bagiku. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau kita terus membayar harga hari-hari ini saudara. Jangan takut saudara untuk kita boleh kelaparan dalam kondisi hari-hari ini. Percaya ketika kita berdoa, ada Tuhan yang sanggup mendengarkan doa kita. Kita lihat bagaimana Elia meminta roti. Saudara, seharusnya wanita bilang ini kan harusnya untuk saya. Ini kan untuk anak saya, ngapain saya buat orang lain? Saudara, kita boleh belajar dari kehidupan wanita tersebut saudara. Dia gak mengeluh, tapi dia mulai lakukan. Dan ketika dia mau lakukan dengan ikhlas saudara, Tuhan memberkati. Hari-hari ini saudara, yuk lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada harga yang harus dibayar saudara. Mungkin ada orang saudara memerlukan pertolongan. Kalau Anda bisa memberikan pertolongan saudara, lakukan. Lakukan dengan ikhlas. Tuhan katakan, apa yang kau tabur, kamu akan menuai. Saudara, biar hari-hari ini dalam kondisi yang susah ini, saudara bisa menabur yang baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik. Saya mau bilang bahwa kondisi hari-hari keadaan tidak baik. Kalau dalam kondisi keadaan tidak baik, Anda juga tidak baik, maka kehidupan kita akan menjadi tidak baik. Saudara, ketika kita menolong orang dalam kondisi berkelebihan, itu biasa. Tetapi ketika kita menolong orang dalam kondisi yang kekurangan, itu luar biasa saudara. Biar hari-hari ini, yuk kita lakukan dalam kondisi pandemi ini saudara. Ketika saudara mungkin ada masalah, tiba-tiba ada orang datang, ibu saya mau curhat. Apakah saudara bilang ini, saya juga banyak masalah? Enggak saudara. Ayo tunjukkan bahwa Anda memiliki Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ketika Anda berdoa buat orang yang sakit, mungkin Anda juga dalam kondisi yang sakit. Saya percaya ada mujizat yang akan saudara terima dalam kehidupan saudara. Ketika Anda kekurangan, tiba-tiba ada orang datang minta tolong saudara. Beri apa yang Anda bisa beri. Ini yang dikatakan perlu ada harga yang bayar dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan saya percaya ketika kita lakukan dengan bayar harga dan rasa ikhlas, ada pelipat ganda mau jadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bagaimana tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Saudara, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam segala hal, jangan takut Anda susah, jangan takut Anda kekurangan. Karena Tuhan yang berjanji, Dia akan menggenapi dalam kehidupan saudara. Saya percaya saudara akan mengalami pelipat gandaan. Saudara akan mengalami mujizat pelipat gandaan dalam kehidupan saudara. Mari saudara, saya ajak saudara semua untuk kita hari-hari ini boleh memprioritaskan Tuhan dari di atas segala-galanya. Saya percaya kalau Tuhan kita utamakan jadi nomor satu, janji Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan ayat terakhir saudara, dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, serahkan keluarga kita, serahkan masa depan kepada kita. Janji Tuhan apa? Dikatakan ketika kita percaya, maka ada tindakan-tindakan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Yang berjanji Dia akan menepati dalam kehidupan kita. Bahkan janji Tuhan ayat ke-6 dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, saya percaya
ketika kita lakukan firman Tuhan, kebenaran itu akan terus menyertai kita setiap hari dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, itu mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita melakukan 3 hal ini, hari-hari ini merekatkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Lebih lagi akan saudara terima berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan saat ini. Mari buka tanganmu kepada Tuhan. Saya mengerti saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami keputusasaan. Engkau sedang mengalami gundah gulana. Engkau sedang mengalami hal-hal yang gak enak. Percayakan kepada Tuhan hari-hari ini. Ketika engkau bersandar kepada Tuhan, ketika engkau berharap kepada Tuhan, bahkan ketika engkau memprioritaskan hidupmu kepada Tuhan, ada mujizat yang akan kau terima. Sebagaimana janda di Sarfat, Tuhan pelihara. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memelihara kehidupan kami. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus, di mana umat-Mu memerlukan Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami minta kuasa-Mu Tuhan. Firman-Mu digenapi dalam kehidupan mereka Tuhan. Ketika mereka mendengar firman-Mu saat ini Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, ada kebangkitan rohani jadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya mereka tidak takut lagi Tuhan, mereka tidak khawatir lagi, mereka akan lawan ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan mereka dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau memampukan umat-Mu Tuhan saat ini untuk mereka bangkit, untuk mereka melakukan tindakan-tindakan profetik dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang mereka ingini, apapun yang mereka imani terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Yang sakit saat ini Engkau sembuhkan mereka, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, bahkan yang miskin Tuhan perkaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mereka kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat tangan kita. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan, terima dengan iman. Kiranya kasih dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara sekalian, mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.